الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, ma'asyiral muslimin wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dikumpulkan di masjid kita ini, di masjid yang ini adalah merupakan tempat terbaik sebagaimana Rasulullah SAW seringkali ingatkan, khairu buq'atin fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi Allah adalah masjid-masjidnya. Oleh karena itu benar ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan pula kepada kita para orang-orang yang beriman bahwasanya seorang yang kemudian berkumpul majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum, yang kemudian mereka membaca Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali yang akan kemudian datang kepada mereka orang-orang yang beriman yang berkumpul di masjid-masjid Allah seraya mereka mempelajari Al-Qur'an dan saling mengajarkan di antara mereka adalah ketenangan. Artinya kita akan mendapatkan ketenangan, sakinah, ya, akan mendapatkan ketenangan, sakan. Makanya dalam hadis yang lainnya juga Rasulullah SAW juga menerangkan salah satu di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang nanti akan mendapatkan naungan di mana di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antaranya diterangkan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi nek neng mlebu ning masjid ki atine tentrem, adem, ayem, ora kemrungsung pengene metu wae. Ini salah satu di antara ciri seorang itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kemudian kita masuk masjid kok pengine iki metu, pengen masjid tapi pikirane kemudian ning jopo, maka ini adalah tanda di mana kita tidak diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula yang telah diterangkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal ketika beliau menyebutkan ada orang yang kemudian berada di masjid tetapi qalbuhu yaduru haula dunia, dia di masjid tetapi hatinya keliling dunia. Namun sebagaimana hari ini kita mungkin dapatkan pada diri kita sendiri, salatnya ya salat, sujud ya sujud, rukuknya ya rukuk, tapi lihat ternyata kita terkadang luput dari bacaan-bacaan sholat karena kita mikirkan jemuran, mikirkan bisnis, mikirkan istri, mikirkan anak, mikirkan dunia. Dan itulah kemudian kondisi di mana kemudian ada orang-orang yang memang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam beribadah dengan khusyuk. Oleh karena itu harusnya orang-orang yang menuntut ilmu berada di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan mengajarkan di antara mereka Al-Qur'an. Harusnya mereka alaihimus sakinah, mereka harusnya mendapatkan sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, mereka pun mendapatkan perlindungan dari Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan mereka pun akan mendapatkan berupa sebutan-sebutan atau nama mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ikhwani fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Sedikit hadis ini biasa seringkali kita dengar, ya. Hadis ini kita sering dengar. Namun pernahkah kita sadar bahwa setiap kali apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampaikan untuk kita
baik itu kaitannya dengan keutamaan-keutamaan, pahala-pahala yang mungkin didapatkan oleh orang melakukan sesuatu dalam urusan agamanya. Terkadang secara zahir mungkin kita berpotensi mendapatkannya, tetapi secara hakikat bisa jadi ada di antara kita yang tidak mendapatkannya. Apa semua yang kemudian ada di masjid-masjid Allah sebagaimana yang tadi diterangkan oleh Nabi SAW, tidaklah mereka berada di salah satu rumah-rumah Allah mereka akan mendapatkan 4 perkara yang tadi diterangkan oleh Nabi SAW, pasti didapat? Belum tentu. Kalau kita lihat dari zahir hadisnya, alaihimus sakinah illa nazalat alaihimus sakinah, mereka pasti akan mendapatkan ketenangan. Pertanyaannya, apa semua orang tenang di dalam masjid? Walaupun mereka belajar, nah, sing turu yo akeh, sing ngantuk apa maneh, ya, sing ngemil keselak yo akeh, ya tak? Itulah kondisinya, ya. Jadi tidak mesti kemudian yang dilihat dari sisi zahir kemudian oh ini masuk ke dalam kategori itu, ya. Kemudian kita bisa masuk di dalamnya, belum tentu. Kenapa? Karena inilah pentingnya kemudian seorang mukmin benar-benar memperhatikan secara zahir maupun batin. Oleh karena itu Nabi SAW pernah mengingatkan dalam salah satu hadisnya untuk kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'idu billahi azza wa jal minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari terjerumusnya seorang mukmin pada fitnah-fitnah yang kemudian dihadapkan untuknya dalam kehidupan dia, baik itu fitnah yang bersifat zahir maupun fitnah yang bersifat batin. Kenapa? Karena kehidupan kita itu bukan hanya kehidupan zahir. Sebagaimana yang kita seringkali ingatkan dan seringkali kita bacakan, makna daripada iman itu sendiri bukan hanya perkara-perkara zahir, ya kan? Kalau kemudian secara zahir saja, maka tidak akan ada namanya kemunafikan. Kalau ada di dalam Islam itu, atau esensi dalam Islam itu hanya sekedar apa yang dilihat dari zahirnya manusia, maka tidak akan ada yang namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Oleh karena itu kita harus seringkali ingat bahwasanya yang namanya keimanan ada pada diri seseorang artinya adalah i'tiqadu bil qalb, yaitu keyakinan dalam hatinya. Berarti menunjukkan ada seseorang yang sebenarnya tidak beriman namun mungkin mendhahirkan keimanan, ya. Wa qaulu bil lisan, amalan yang berupa ucapan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan juga amalan perbuatan yang kemudian dilakukan dengan anggota badan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam urusan kita jangan selalu fokus pada hal-hal yang zahir. Termasuk kemudian ada di antara kita yang mungkin punya nama Abdullah. Secara zahir kita adalah orang yang berusaha paling tidak bercita-cita menjadi seorang yang menghamba kepada Allah. Namanya we Abdullah. Gimana? Ya kan? Tapi kalau kemudian ternyata Abdullah tersebut yang secara zahir dia mengikrarkan bahwa saya adalah hamba Allah, kok ora salat, hakikatnya itu hamba Allah atau hamba setan? Hamba setan, ya. Nah ini yang kemudian harus diperhatikan. Jadi seorang mukmin harus memperhatikan perkara-perkara yang zahir maupun yang batin, jangan hanya fokus pada zahir saja. Berapa banyak kita tertipu terhadap pelang-pelang ataupun merek-merek yang kemudian hari ini kita miliki, ya, rumah tahfidz Quran, tapi kemudian di dalamnya tidak kemudian ditegakkan ketakwaan, tidak kemudian ya benar-benar serius untuk menghafal Quran. Hakikatnya rumah itu bukan tahfidz Quran, ya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, ini adalah hal yang penting dalam masalah bagaimana seorang mukmin memperhatikan hal-hal yang tadi diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya seorang mukmin ketika berada di dalam masjid mereka mendapatkan 4 hal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketenangan, kemudian rahmat,
lalu kemudian dijaga oleh malaikat dan disebut-sebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Namun ya belum tentu semua itu kita sebenarnya dapatkan, hanya sekedar kita duduk. Ya. Kapan kita akan mendapatkan? Ketika kemudian kita berusaha dalam apa yang kita lakukan, berupa duduknya kita di majelis ilmu, terus mengikhlaskan niat kita karena Allah dan benar-benar berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi sebab untuk kita mendapatkan 4 hal tersebut, yaitu apa? Benar-benar kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya pelajaran-pelajaran yang kemudian dipelajarinya pun harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Lambuk yo antum kemudian duduk di masjid mempelajari Quran tapi pemahamannya adalah pemahaman yang keliru, apa mendapatkan ketenangan? Tidak. Ya, malah yang ada adalah gerusak-gerusuk dalam hidupnya. Ya, ketidaktenangan dalam hidupnya. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan yang terakhir atau di pertemuan yang terakhir, kita baru bahas satu surah atau satu ayat dalam surah An-Naba, yaitu ayat ke-17 ya. Ayat yang ke-17 yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Ya, sungguh hari al-fasl itu yang kita kemarin sudah terangkan apa artinya? Hari kiamat. Itu adalah satu waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Sebagaimana yang diterangkan oleh beliau al-Imam Ibnu Katsir, yukhbiru ta'ala an yaumil fasl wa huwa yaumul qiyamah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita apa itu hari yaumul fasl. Yaumul fasl itu artinya adalah hari kiamat. Annahu muaqqat bi ajalin ma'dud. Di mana hari kiamat itu adalah waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu. Di mana waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa kemudian ditambahi ataupun dikurangi. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya'lamu waqtahu 'ala ta'yini illa Allah azza wa jal. Namun tidak ada satupun yang mengetahui kapan pasti terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Ustaz sama sekali tidak tahu. Para nabi apalagi, dan itu telah diterangkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kapan akan terjadinya hari kiamat. Mata sa'ah ya Muhammad. Rasulullah SAW hanya mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Sungguh orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang bertanya. Kalau Jibril tidak tahu, apalagi kemudian Nabi Muhammad. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui kapan terjadi pastinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena penyampai wahyu dari golongan para malaikat, malaikat terbaik, pemimpinnya para malaikat Jibril saja tidak tahu. Kemudian yang kedua, pemimpinnya umat manusia, Sayyidul Anbiya, ya, Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Kira-kira yang tahu siapa? Adakah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui selain kedua makhluk yang mulia tadi? Tentu tidak. Berarti jelas bahwa yang kemudian mengetahui perkara hari kiamat dengan pasti adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kiamat kubro, kiamat sughra yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kematian seseorang pun, ajal seseorang pun, tidak ada sama sekali yang mengetahui kapan akan benar-benar terjadi pencabutan nyawa. Pernah kita sampaikan, yaitu kisah tentang ya malakul maut berkunjung kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Sampai sebegitunya malakul maut itu kaget, kok bisa ini orang ini sebentar lagi akan saya cabut nyawanya, bukan di sini. Ya, antum pernah dengar ceritanya? Orang tahu masih tidak turu gitu. Neng kini tak cerita kayak pindul, kita itu turun. Ya. Jadi ya, ceritanya adalah ketika malakul maut ini punya jadwal. Sama kan kalau saya juga punya jadwal, sehari kadang sekali 2 kali isi kajian. Jadi saya ngerti kalau nanti malam saya mau ngisi di
Masjid Jatisari di Mijen. Jadi kalau kemudian saya melihat misalkan teman-teman Barkom sama teman-teman yang ngurusin kajian ini kok siang-siang ada di Bandung atau di Jakarta, saya kan bingung loh, kok iso ya iki ngadake pengajian ngomongi sing ngurusi aku sapa kan gitu kan. Paham enggak maksudnya? Lah kok jam segini siang-siang kok masih ada di luar kota jauh kan itu. Sama seperti malakul maut, terjadwal sebentar lagi akan apa? Akan mencabut nyawa seseorang, tapi bukan di tempatnya Nabi Sulaiman. Sedangkan waktu itu ya dia sedang berbincang-bincang dengan Nabi Sulaiman. Datanglah seseorang, dia kaget loh. Kalau bahasanya kita, wong iki kan patak cabut neng daerah jauh sana. Kok iso iki sik neng kene? Kok priye iki carane gitu kan? Dia bingung. Ternyata orang ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia meminta kepada Nabi Sulaiman untuk diterbangkan ke sana. Siapa yang mengetahui berarti? Enggak ada yang mengetahui. Malaikat mautnya tidak tahu, Nabi Sulaimannya juga tidak tahu, orang yang minta diterbangkan juga tidak tahu. Ya, maka inilah yang kemudian ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, harusnya setiap kita mengerti bahwa kalau kemudian perkara kematian yang merupakan kiamat sughra bagi setiap manusia saja, tidak ada yang mengetahui apalagi kiamat kubra. Ya, maka dari itu Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ya, wala yunqasu, atau di sini disebutkan ya, kata beliau la yuzadu alaihi wala yunqasu minhu wala ya'lamu waqtahu ala ta'yin. Sungguh hari kiamat itu tidak bisa diundur ataupun dimajukan. Ya, demikian juga hari kiamat itu tidak ada sama sekali seorang pun yang mengetahui kapan pasti terjadinya hari kiamat. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala ya jadikan hari kiamat itu kecuali hari kiamat itu adalah perkara waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan di antara hal-hal yang penting dalam kita memahami hari kiamat. Salah satu di antaranya kemarin sudah kita bacakan beberapa tanda-tanda hari kiamat. Ya, kemarin sudah kita bacakan tanda-tanda hari kiamat as-sughra sampai di poin ya yang ketujuh ya, atau ke poin yang keberapa? Yang kesembilan ya, qat'ul arham wa su'ul jiwal wa duhurul fasad, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang kemarin sudah kita bacakan sampai di poin ke-9. Salah satu di antaranya adalah banyaknya orang-orang yang kemudian melakukan pemutusan silaturahmi antara orang-orang yang memang punya kekerabatan. Ya, ini di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemarin sudah kita terangkan. Wasu'ul jiwal, dan juga buruknya tetangga. Ya, kemarin yang saya contohkan tadi, saya minta sama panitia tolong kirimkan video terakhir. Ya, kalau tidak salah di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang makna daripada su'ul jiwar, tetangga yang buruk. Ingat, tetangga yang buruk itu ya, jangan hanya dibayangkan tetangga kita yang buruk kemudian kita tidak kemudian masuk ke dalam kategori ataupun pembahasan ini. Sehingga kemarin saya contohkan, kalau kita tidak menginginkan diri kita masuk kepada tetangga yang buruk, harusnya ketika melihat keburukan orang lain kita harus membalas dengan kebaikan, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita SAW. Ketika orang Yahudi terus mengganggu Nabi kita SAW dengan berbagai macam gangguan yang dilakukan olehnya, ternyata Nabi Muhammad membalas kebencian, gangguan yang dilakukan oleh tetangganya dengan kebaikan. Bahkan sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menjenguk ketika wanita atau ketika orang Yahudi atau tetangganya itu ya tertimpa sakit,
Sampai-sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan akhlaknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan tetangganya yang baik. Akhirnya kemudian ayah atau orang ini mengatakan kepada anaknya, ati Abul Qasim, kamu taatilah itu bapaknya Qasim itu. Karena menunjukkan bahwasanya terkadang dakwah itu tidak harus kemudian antum ceramah duduk di masjid, ya, ataupun berdiri di mimbar-mimbar kaum muslimin di masjid-masjidnya. Tidak. Terkadang ya berdakwah itu simpel bagi sebagian kita, dengan kita menunjukkan akhlak yang baik ya kepada tetangga-tetangga kita, kita sudah kemudian keluar dari salah satu tanda-tanda hari kiamat, di mana kita tidak terjerumus atau tidak masuk kepada kategori orang-orang yang memiliki tetangga dengan ya perilaku yang buruk. Artinya, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, kita dalam bertetangga itu harus jadi orang-orang yang baik. Karena urusan tetangga ini bukan urusan yang kemudian sepele. Yo nek ngono aku tak nganu wae tak apa gawe omah ning tengah sawah mek ora duwe tangga. Ya. Jangan bilang kemudian tetangga ini enggak ada urusannya dengan agama. Ya. Di dalam satu hadis Nabi kita SAW pernah Rasulullah SAW ingatkan, urusan tetangga itu ada hubungannya dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Salah satu hadis yang sahih yang kemudian Rasulullah SAW sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Diingatkan oleh Nabi SAW, kowe nek ngomong aku beriman dan aku adalah orang yang meyakini adanya hari kiamat, maka konsekuensinya kalau kita punya tetangga, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Bukan sekedar menjadi tetangga yang baik, bahkan memuliakan. Menunjukkan memuliakan itu bagaimana jamaah? Berbuat baik, sekedar berbuat baik sama memuliakan sama tidak? Tidak sama. Ya, harus ada sesuatu yang lebih. Menyambut tamu dengan baik, ya mungkin disambut, dikasih ya sedikit makanan, dikasih sedikit cemilan, ya itu menyambut dengan baik. Tapi kalau ikram, itu harus sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu ketika ikram kepada tamunya yang waktu itu adalah malaikat, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Beliau menyembelih satu ekor apa? Ekor domba khusus untuk apa? Untuk tamunya. Itu namanya ikram. Ya. Menunjukkan bahwasanya kita dengan tetangga itu, kalau Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan nek gawe apa-apa ki diakai duduhe, diakai apa? Kuahnya, untuk membagi. Itu aja kemudian antum punya pemahaman, wis ngono wae tak gawe apa? Kacang ijo ini cuma saon, gitu. Buanyune telung drigen misalnya. Kan yang penting kan bagi-bagi Ustaz. Ini namanya orang memahami hadis itu dengan keliru. Ya, ini pemahaman yang keliru. Rasulullah SAW menasihatkan itu, artinya apa? Kita itu ya memang ya diperintahkan untuk memperbanyak kuahnya. Artinya kita harus tahu bahwa tetangga-tetangga kita adalah mereka yang punya hak untuk kemudian kita berbuat baik kepadanya. Ya. Nah kalau kita memang mampu kemudian membeli kacang hijau kemudian dibuat menjadi bubur kacang hijau itu, ya dengan harta kita beli dengan misalkan 1 kintal, ya lakukan. Jangan kemudian mampunya beli 1 kintal, belinya mung cuman 1 on. Yang penting diakai duduhe Ustaz. Wong hadisnya memang ngono. Ya bukan seperti itu. Karena dengan tetangga kalau kita melihat variabel hadis yang lainnya, itu disuruh ikram seperti yang tadi kita sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Karena kalau memuliakan masuk dengan duduh tok iki kiriman sapa ki sing ngarane ning sapa Joko ora sing Mas Joko. Iki kiriman dari Pak Joko, dibuka mambune memang enak gitu, kacang hijau. Begitu dicari apa ijo-ijone kuwi ora ketemu. Iki bubur kacang hijau atau santan itu. Nah ini yang nggak benar, ya. Bukan seperti itu praktek memuliakan tetangga.
Ya, oleh karena itu mempelajari hadis itu bukan satu konteks hadis kemudian kita langsung praktekkan dengan letterlek sebagaimana yang ada dalam konteksnya, dalam matannya, tetapi bagaimana kita melihat variabel hadis-hadis yang lain, pendukung-pendukung yang lain, sehingga kita kemudian mengerti, oh berarti bukan kemudian hanya sekedar memperbanyak kuah lalu kemudian tanpa ada unsur memuliakan, tanpa ada unsur kemudian ngewongke, ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang terakhir, maksudnya dalam poin ini wadhuhurul fasad, yaitu nampaknya kerusakan. Ya, dan saya katakan ini karena babnya adalah bab nasihat untuk kita semua, jangan pernah kemudian melihat adanya banyak kerusakan di tengah-tengah manusia ndeloke wong liya aja. Tapi yang kita delok, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Munculnya banyak kerusakan, jangan langsung kemudian overlap mikir, oh kuwi tonggoku, oh kuwi koncoku, oh kuwi boloku ning kantor. Tidak. Bisa jadi itu adalah diri kita, dimana kemudian kita banyak ya melakukan kerusakan-kerusakan dalam kehidupan kita, yang sudah tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan, yang sudah tahu hukumnya tetapi tidak kemudian direalisasikan. Itu banyak terjadi, dan itu adalah kerusakan yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya adalah kerusakan agama, baik itu kerusakan yang kemudian ya kaitannya dengan akidah, dengan manhaj, ya dengan pemahaman, dengan muamalah, dengan muamalah kita dengan agama ataupun muamalah kita dengan manusia. Ini semuanya harus kemudian menjadi bagian dari introspeksi kita, ya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kemudian yang ke-10, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat kasratuz zalazil, yaitu banyaknya gempa bumi. Ya, alhamdulillah kita ini 3 tahun terakhir ini insyaallah kalau tidak salah itu alhamdulillah kita belum dengar lagi kabar gempa bumi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita. Kalau antum perhatikan beberapa yang terjadi dalam kehidupan kita berupa gempa bumi, sebagaimana yang kemudian kita dapati dari literatur hadis Nabi kita SAW, tidak lain tidak bukan disebabkan karena gempa bumi itu terjadi karena banyaknya maksiat, ya, karena banyaknya maksiat. Dan antum subhanallah, waktu-waktu pandemi kemarin yang gempa itu bukan buminya tapi hatine, mentale, ya, bumi ini anteng karena maksiat jarang, semua tutup, semua hiburan-hiburan malam tutup, gaplean-gaplean do bubar, ya, gerumungan-gerumungan malam ya diusir. Bahkan kemarin terjadi di sini ana wong dodol disemprot nganggo apa? Ya ingat ra jenenge. Saya sampai dengar kok iki ketoke sing pedhek karo masjidku sing tak isi lho. Ya to ana wong sik blonjo disemprot itu kan. Ya. Sehingga sepi kemaksiatan, tutup diskotik, tutup semua, ya, wasail yang buruk itu tertutup. Akhirnya apa? Tenang bumi. 2 tahun tidak pernah kita dengar ada gempa bumi, alhamdulillah. Ya, tapi gempane ning jero ati keweden, ana tanggane watuk tok sing gawe gempa. Ya ta? Watuk tok lho. Ning masjid ya tahu sepi. Nah ini, nah ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Kasratuz zalazil ini adalah merupakan tanda-tanda hari kiamat yang Rasulullah SAW pernah kabarkan. Jadi kalau kemudian adanya banyak gempa bumi, itu menunjukkan sudah dekatnya hari kiamat. Baik. Wa dhuhurul khasaf, dan nampaknya khosaf. Khosaf itu adalah penenggelaman manusia. Tapi tenggelamnya manusia bukan di air, di tanah. Ini khosaf namanya. Antum pernah lihat ada orang yang tenggelam di tanah? Mosok ora tahu. Lah wingi pas ana gempa ning Palu ku jenengan delok YouTube ora? Di Palu kemarin ada tanah yang kemudian menjadi gembur dengan adanya gempa itu, lalu kemudian berjalan dengan sendirinya
sampai pohon-pohon jalan. Pernah lihat? Neng YouTube delok apa tuh? Pas kemarin 2018 2019 itu kan kemudian berjalan, lalu kemudian orang-orang yang ada di dalamnya itu kemudian tergulung kan? Itu yang disebut dengan khosaf. Orang tenggelam dalam bumi. Makanya kemarin sudah saya terangkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi di tahun 654 Hijriah. Para ulama menyebutkan narul Hijaz alladzi adha'at a'naqal ibil bi busralaha. Tahun tersebut kami menyaksikan hadis Nabi di depan mata kita, bahwa nanti kata Nabi SAW akan keluar api dari Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta. Di zaman Rasulullah belum pernah, di zaman para tabi'in belum pernah disebutkan oleh para ulama-ulama seperti Imam Malik, ya, yang merupakan adalah atba'ut tabi'in, Imam Syafi'i, ya, yang mereka immatul mukminin di tahun lahir tahun 150 Hijriah. Imam Bukhari juga disebutkan beliau lahirnya ya di era-era 200-an Hijriah, juga belum pernah dalam kitab-kitab mereka menyebutkan bahwasanya kami melihat api itu di daerah kami, nggak pernah. Kemudian Ibnu Katsir, maksudnya ulama-ulama yang lainnya seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga tidak pernah menyebutkan di tahun 300 Hijriah. Ulama-ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun tidak menyebutkan. Ternyata yang menyebutkan langsung, melihat secara langsung kondisi di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya nanti akan keluar api dari Hijaz, di malam-malamnya akan menjadi penerang bagi mereka, bahkan akan menjadi penerang bagi punuk-punuk atau leher-leher unta, terjadi di tahun 654 Hijriah. Ini diterangkan oleh Imam An-Nawawi. Berarti tanda-tanda hari kiamat itu kadang diperhatikan atau dilihat langsung oleh sebagian orang, juga ada yang tidak dilihat oleh sebagian orang. Rasa tuh lah. Kayak tadi saya tanya, pernah lihat nggak itu kejadian kemarin? Enggak. Kita yang hidup sezaman aja ada yang nggak lihat, ya kan? Kita yang hidup sezaman saja, antum nggak lihat tuh. Makanya habis ini antum pulang, antum lihat tuh, antum lihat videonya. Ada nggak, masih nggak videonya itu? Ya, itu sekaligus mengingatkan kita tentang bahayanya musibah ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah kemudian menimpakan musibah kepada manusia, tidak ada yang kemudian bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah iyyakum jami'an. Wal qadaf itu adalah satu azab Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berbentuk dilemparkannya batu-batu dari langit. Kepada siapa? Kepada orang yang terkena azab tersebut. Waliyadzubillah, nasallahu salama wal afiyah. Pernah lihat? Allahu a'lam, ana belum pernah lihat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan itu di depan mata kita, karena itu adalah di antara tanda-tanda hari kiamat. Kemudian diserangkan juga wal masakh. Masakh itu artinya adalah dirubahnya wajah manusia menjadi kerang, dan itu bentuk adab yang kemudian akan terjadi di antara tanda-tanda hari kiamat yang pasti akan terjadi, ya. Dan itu adalah di mana pernah terjadi sebelum kejadian-kejadian ini pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Ya, orang-orang terdahulu seperti sebagaimana kita tahu, ya, kaumnya Nabi Saleh juga kemudian diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai macam adab yang sangat mengerikan. Ya, itu disebabkan adalah karena kedurhakaan mereka, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan alladzi yu'aqabullahu bihi, ya, yu'aqabullahu bihi ba'du hadhil ummah, yang Allah Subhanahu wa taala pernah hukumkan perihal ini kepada sebagian di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mabhasus tsani, pembahasan yang kedua di antara tanda-tanda hari kiamatul kubra, ya, yang pertama adalah khurujul mahdi. Jadi kalau nanti antum sudah keluar Imam Mahdi, itu berarti antum sudah detik-detik mau terjadi hari kiamat, karena ini adalah dimasukkan kategori oleh para ulama sebagai tanda-tanda besar.
Ya, keluarnya Imam Mahdi itu adalah tanda-tanda besar hari kiamat akan terjadi. Kemudian munculnya fitnah Masih Dajjal, keluarnya Dajjal. Ini adalah cerita sebenarnya panjang terkait tentang Dajjal ini. Hadis yang kemudian menerangkan tentang hal tersebut banyak, bukan satu dua hadis, tapi ada banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian kita sedikit ceritakan, jadi ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam kemudian turun, ya, maka beliau ini turunnya persis saat-saat ketika kaum muslimin kala itu dipimpin oleh Imam Mahdi hendak melaksanakan sholat. Ya, jadi turunnya itu antara adzan dan iqamat. Begitu kemudian beliau turun, maka semua kaum muslimin yang ada di daerah tersebut mengetahui bahwa ini adalah Nabi Isa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian mereka semua menawarkan kepada Nabi Isa untuk kemudian menjadi imam. Ya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian cium tangan sampai peluk-peluk, tidak ada. Mereka tahu, ya, itu adalah Nabi. Tetapi itulah yang dilakukan, yang diceritakan oleh Nabi SAW seperti itu. Ya, lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, ya, memerintahkan kepada siapa? Imam Mahdi untuk memimpin sholat, karena kemudian harus dipimpin oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sedikit terkait tentang, ya, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kemudian nanti setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam membunuh, ya, Dajjal di akhir zaman nanti, maka ada yang kemudian fitnah yang besar lagi yang kita kemudian kenal dengan khuruj, ya, Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian juga yang paling besar tentunya adalah bukan detik-detik lagi, ini sudah hari kiamat, yaitu tulu'us syams min maghribiha, yaitu keluarnya matahari, terbitnya matahari bukan dari timur tapi langsung dari barat, dan semuanya tahu bahwa inilah waktunya hari kiamat akan terjadi. Dan pada saat yang kemudian diterangkan oleh Nabi SAW, matahari itu terbit dari barat, semua orang mau bertobat, semua orang kemudian mau kembali kepada ajaran Islam. Ya, karena setelah nanti Dajjal terbunuh itu masih banyak orang-orang yang kemudian kufur, masih banyak orang yang kemudian tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti umat Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali. Namun begitu kemudian terjadi, ya, yang disebut dengan keluarnya matahari dari arah barat, itu semua mereka bertobat. Tidak ada sama sekali yang tidak mau bertobat, semua orang mau bertobat. Tetapi kata Nabi SAW, di hari itu sudah tidak lagi kemudian berlaku pertobatan dan kembalinya seseorang kepada agama Allah, karena memang itu tanda yang paling puncak di mana hari itu akan terjadi hari kiamat. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Baik, ini ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an, di antara hal-hal yang kemudian kaitannya dengan tanda-tanda hari kiamat. Karena pembahasan kita adalah pembahasan di ayat 17 dalam surah An-Naba yang kaitannya dengan kabar dari Allah bahwasanya hari kiamat, ya, akan terjadi, maka perlu kemudian kita bahas apa yang menjadi pembahasan kaitannya dengan perkara hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diterangkan oleh para ulama kita, ya, bahwasanya beriman dengan hari kiamat, ya, itu adalah min dimmil ghaibiyat, di antara keimanan seseorang mukmin yang hubungannya dengan perkara-perkara gaib. Ya, hari kiamat itu pernah terjadi apa belum? Belum pernah. Barang katok apa barang ora ketok? Barang ndak ketok, sesuatu kejadian yang belum pernah kita saksikan. Oleh karena itu para ulama memasukkan beriman seseorang dengan hari kiamat itu min dimmil ghaibiyat,
dari perkara-perkara gaib yang kemudian wajib diketahui dan diimani dengan seyakin-yakinnya oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya terkait tentang hari kiamat yang itu adalah merupakan perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah, di antara ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Antum perhatikan itu ayat ya, di antaranya adalah mereka juga adalah orang-orang yang beriman wa bil akhiratihum yuqinun, yaitu mereka orang-orang yang kaitannya dengan hari akhirat mereka itu meyakini dengan seyakin-yakinnya. Ya, berarti merupakan konsekuensi seorang mukmin harus beriman dengan perkara-perkara yang hubungannya dengan hari kiamat. Ya, harus yakin seyakin-yakinnya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum jami'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya hari kiamat itu tidak ada yang kemudian tahu kapan akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, perkara yang gaib baik itu yang di langit maupun yang di bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Oleh karena itu perkara-perkara semuanya yang kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib itu dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan faqul innamal ghaibu lillah fangtadhiru inni ma'akum minal muntadzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu adalah milik Allah. Ya. Maka ini adalah sebuah ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala, fangtadhiru, perintah dari Allah untuk kita. Coba kalau kalian tidak beriman dengan perkara-perkara yang gaib, coba ente tunggu saja. Ada orang yang kemudian tidak beriman dengan kematian, dengan hari setelah kematian, dengan hari pembalasan, dengan hari ditimbangnya seluruh amalan. Allahnya kemudian mengatakan, coba kalau ente tidak percaya, tunggu saja. Kami juga adalah termasuk ya yang menunggu hal tersebut. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan kepada kita hari yang kemudian tidak banyak diimani oleh manusia. Allah sudah mempersiapkan adanya hari hisab, hari mizan, ya, hari ba'ats, hari hasr. Ya, ini semua sudah disiapkan oleh Allah. Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai orang-orang yang kemudian hari ini mendengarkan ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang kaitannya dengan persoalan itu, kemudian kita harus beriman setelah kita baru melihatnya. Oh, ternyata aku sudah mati kok ternyata dikumpulkan dalam keadaan tidak menggunakan satupun sehelai pakaian apapun, tidak punya alas kaki, belum dikhitan dan seterusnya, baru ngerti, baru sadar, sehingga kemudian waliyadzubillah ada di antara kita mengatakan Rabbirji'uni, ya Allah pulangkan aku. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Ya. Maka ikhwan fillah azanillahu iyyakum jami'an, kita harus beriman walaupun kita tidak melihatnya. Ya. Makanya ini baru ada viral kemarin ya. Ya, kita disuruh mikir. Kita disuruh apa? Mikir dong sayang. Ya, ada yang viral kemarin apa? Ya, tidak masuk akal gitu kan? Tidak semuanya dalam urusan agama kita itu harus masuk akal kita. Ya, dan Ali bin Abi Thalib mengingatkan, "Lau kana hadzal dinu bil aqal, lakana masul hufaini fi asfaliha." Kalau seandainya agama Islam ini adalah dengan akal manusia, maka kita tidak akan percaya dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwasanya setelah kehidupan ada kehidupan. Kan bukan masuk akal, mana? Saya pernah Ustaz ke kuburan, tidak pernah itu ada orang teriak-teriak, ya kan? Padahal Nabi SAW menggambarkan bahwasanya orang yang buruk meninggal dunia, apa kata mereka? Ya wailaha ina satadhabuna biha, wahai duhai celaka aku, mau dibawa kemana aku, ketakutan dia. Lalu apakah ketika kita tidak melihat atau tidak mendengar, lalu kemudian kita
nggak masuk akal nih sabdanya begitu. Tidak jamaah. Ya ini viral yang kemarin ya, sudah dibantah banyak dengan contoh masalah kentut saja sudah selesai. Contohnya cuma kentut, ya nggak masuk akal kalau kemudian kita kentut, mohon maaf, yang kotor itu adalah dubur kita, yang disuruh nyuci adalah tangan, kaki, wajah, dan kita pun disuruh kumur-kumur lagi, padahal kita belum makan gorengan, ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya ini syariat, ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi, ya, qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ceritanya Ashabul Kahfi. Berapa lama mereka tidur? Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, Allah lah yang mengetahui bima labithu, berapa lama mereka tidur di gua itu, ya. Lahu ghaibus samawati wal ard, sungguhnya perkara yang gaib, ilmu yang gaib itu, baik itu yang ada di langit maupun yang di bumi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya. Jadi orang yang tidur, anak-anak muda yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun mereka tidak tahu jumlahnya, berapa lama mereka itu tertidur. Malaikat-malaikat muqarrabun pun semua mereka tidak tahu berapa lama mereka tertidur, ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang gaib. Nah, perkara-perkara yang gaib ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, ya, dalam surah Ali Imran, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Allah tidak sama sekali akan memperlihatkan kepada kita manusia perkara-perkara yang gaib. Sampai pun Nabi Muhammad SAW, ya, yang beliau adalah seorang nabi, seorang utusan, dalam masalah perkara-perkara yang gaib pun beliau tidak akan mengetahui kecuali apa yang diberitahukan kepadanya, ya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk, wahai Muhammad, katakan, ya, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara baik itu di langit maupun yang di bumi, yaitu perkara-perkara gaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah satu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sendiri memberitahu kepada umat manusia bahwa aku lah ngerti apa maneh kok kemudian terjadi hari kiamatnya itu kapan. Ini yang kemudian diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Rasulullah SAW pernah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya kata beliau, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tentang mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5 jamaah. Yang pertama, la ya'lamuha illallah, di mana kunci-kunci itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arham illallah, tidak ada yang tahu apa yang ada dalam janin seseorang wanita atau seorang ibu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah saya singgung, ya, berarti kalau kemudian kita mengantar istri kita USG, kemudian dokternya ini pasti lanang, pulang dari USG antum harus memahamkan ke istri, Bu, walaupun sudah divonis lanang, kui hanya prediksi. Paham ya? Jadi kadang-kadang banyak kemudian di antara kita prediksi yang dilakukan dalam USG itu kita sudah jadikan sebuah kepastian, dan ini tidak boleh, ya. Kedua, memang kaitannya dengan gaib itu sendiri adalah ada hubungannya dengan apa? Dengan dimasukkannya ruh di usia 4 bulan. Ada enggak kemudian seorang ibu yang pernah melihat di usia 4 bulan kehamilan saya pernah lihat ada ruh yang wajahnya koyo kowe lembien, ya artinya kita diceritake karo anake, biyen ki ono apa, ono ruh sing ditiupkan kepada perut saya,
Itu wajahnya koyo kowe kuwi, mungkin kuwi waktu kuwi kowe sik ditiupkan rohnya, enggak ada. Cerita itu pasti tidak ada. Kalaupun ada kuwi pasti dobol. Ya, pasti ngapusi. Karena tidak ada yang kemudian mengetahui perkara-perkara yang ada dalam rahim seorang ibu kecuali Allah. Ya. Nah, kemudian wala ya'lamu ma fi ghaddin illallah, dan tidak ada yang mengetahui pada perkara yang akan terjadi besok kecuali Allah. Ya, Nabi Muhammad dulu pernah ditanya oleh para sahabat, sehingga Nabi Muhammad setiap kali ditanya oleh para sahabat, Allah selalu menurunkan kepadanya jawaban. Rasulullah SAW ketika tidak tahu, Rasulullah SAW besoknya langsung diberitahu oleh Allah, kemudian dikabarkan kepada para sahabat. Habit seperti itu, kebiasaan yang demikian itu berjalan terus menerus, sampai-sampai Nabi Muhammad lupa bahwa yang kemudian akan terjadi besok itu belum tentu Nabi Muhammad bisa memastikan. Sehingga satu ketika ada pertanyaan, ya, dan permintaan para sahabat terhadap hukum tertentu, ya, Rasulullah SAW memastikan besok nanti saya akan kasih tahu, tanpa mengucapkan insya Allah. Akhirnya Allah tunda beberapa hari kabar terkait tentang hukum tersebut, sehingga kemudian itu menjadi teguran bagi Nabi kita Muhammad SAW bahwa tidak ada yang akan atau tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di keesokan harinya. Ya, sampai Nabi Muhammad pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah itu. Ya. Jadi kalau kemudian ada orang yang kemudian ngomong dobris, besok iki bakalane ana ngene dobol kita bilang. Ngapusi. Ya. Karena tidak ada yang kemudian mengetahui perkara yang akan pasti terjadi besok hari, itu tidak ada. Ya. Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sudah kebiasaan, ya, Nabi Muhammad akhirnya besok saya kasih tahu kepada kalian. Ya, tanpa mengucapkan insya Allah, langsung Allah tunda itu, kabar tersebut ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wala ya'lamu ma fi ghadin, sudah tadi, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak ada yang kemudian senantiasa mengetahui kapan akan turun hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan kita kadang-kadang karena biasa nek mendung turun hujan, akhirnya kemudian baru-baru ini kita mulai sadar bahwa mendung itu tidak harus hujan. Ya, ya tak? Antum mengerti maksudnya? Artinya memang seperti itu, tidak mesti mendung itu turun hujan, menunjukkan bahwasanya masalah turun hujan pun itu bukan urusan kita, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan sudah pasti turun hujan. Makanya ada istilah hujan ketek, awan-awan, ora ana angin, ora ana mendung, ora ana apa-apa, tiba-tiba rayak udan. Orang Jawa bilang udan ketek iki. Wallahu alam kalau di sini ngomongnya apa saya nggak tahu, tapi yang jelas panas jemetet hujan itu kan ada kan? Ada. Ya, 6. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah, dan tidak ada satupun seseorang yang mengetahui di mana dia akan meninggal. Antum yang di sini, yang rumahnya di Semarang, itu belum tentu meninggalnya di Semarang. Ya, bisa jadi ya di tempat lain, atau yang orang bukan Semarang, orang di luar kota kita, begitu berkunjung ke Semarang dia meninggal dunia, bisa tidak? Bisa. Ya. 6. Wala ya'lamu mata taqumu sa'atu illallah. Nah, ini yang terakhir sebagai penguat untuk tafsir Ibnu Katsir yang diterangkan oleh beliau dalam ayat yang ke-17 adalah apa? Wala ya'lamu mata taqumu sa'ah illallah. Dan tidak ada yang tahu kapan akan terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebagaimana janji kita, ini adalah terusan atau sekedar melengkapi dari pernyataan ataupun keterangan serta tafsir yang disampaikan oleh beliau al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di ayat yang ke-17. Sedikit saya bacakan lagi
beliau menyampaikan yuhbiru ta'ala an yaumil fasl. Beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hari fasl. Jadi nama-nama hari kiamat itu tidak hanya hari kiamat, terkadang yaumus sa'ah, hari sa'ah. Sa'ah itu bisa berarti muradif daripada hari kiamat. Ada juga yaumul fasl, hari fasl itu juga disebut dengan hari kiamat. Kemudian apalagi nama-nama hari kiamat selain yaumul fasl? Ya? Ayo, apalagi? Ya? Musa'ah sudah. Yang lain? Apa? Yaumuddin. Itu juga nama lain daripada hari kiamat, ya. Masih banyak sekali nama-nama ataupun muradifat nama dari hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan annahu muaqqat bi ajalin ma'dud. Sungguhnya hari kiamat itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yuzadu alaihi wa la yunqasu minhu, dan tidak ada yang bisa menambahi, mempercepat ataupun mengurangi waktunya. Maksudnya yuzadu maksudnya diundur ataupun dimajukan, tidak bisa. Wala ya'lamu waqtahu 'ala ta'yin, dan tidak ada seorang pun yang senantiasa mengetahui kapan akan terjadinya dengan pasti hari kiamat. Illallahi azza wajal, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir dari ya surah An-Naba ayat yang ke-17. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita masuk di ayat yang ke-18 ya, masuk ke ayat 18. Mungkin nanti kita teruskan sampai kemudian paragraf yang surah ini mungkin sampai ayat 20 ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.